Alasannya dari situ. Awalnya benar bahwa memang alam ini, makhluk ini jadi dalil kepada keberadaan Allah, benar. Karena nggak mungkin ada yang diciptakan kalau tidak ada yang menciptakan. Cuman orang Pulasi Pahma kebablasan sampai punya anggapan adanya Allah jadi bersandar kepada adanya makhluk, ketergantungan kepada adanya makhluk. Karena Allahnya Qadim, berarti alamnya juga Qadim. Nah, gitu ya. Padahal yang benar, makhluk itu hanya sebatas dalil. Gitu ya. Makhluk itu hanya sebatas dalil kepada keberadaan Allah. Udah, sebatas itu ya. Bukan malah Allah bersatu dengan alam, ya. Dalil itu apa? Tanda. Seperti yang sering dicontohin, dalilnya lelaki ada kumisnya. Nah, dalil itu begitu ya, tanda. Tandanya lelaki ada kumisnya. Apakah kumis, kalau kumisnya tidak ada, lelakinya jadi tidak ada? Tidak, ya. Karena itu mah cuma tanda, cuma dalil. Kira-kira kalau lelaki kumisnya dikerok, lelakinya jadi hilang apa enggak? Enggak. Orang tanda doang, dalil. Begitupun alam, begitupun makhluk. Makhluk alam mau ada mau enggak, Allah mah ya tetap ada, gitu. Nggak ada ketergantungan. Tapi orang Pulasi Pahma salah, jadi sesat pemikirannya. Karena alam jadi dalil adanya Allah, Allahnya Qadim, oh berarti alam juga Qadim. Gitu. Nah ini kafir ya, Pulasi Pah nih, pemahaman Pulasi Pah. Kedua, Najariyah, yang mengitikadkan segala sesuatu yang dikerjakan makhluk itu hasil pekerjaan Allah yang muhtar. Namun apabila sesuai dengan ikhtiar makhluk, itu disebut buatan makhluk. Kalau tidak sesuai dengan ikhtiar makhluk, itu buatan Allah. Jadi Najariyah mah begini keyakinannya teh. Kalau yang dikerjakan makhluk sesuai harapan, nah itu diaku pekerjaan dia. Tapi kalau yang dikerjakan nggak sesuai harapan, nah itu disalahinnya kepada Allah, gitu. Jadi kalau dia mengerjakan sesuatu berhasil, dia menganggap ini pekerjaan saya, ini hasil kerja saya, begitu. Tapi kalau gagal, baru tuh diserahin ke Allah. Ini Allah nih, gitu. Sesat ini ya, kafir, Najariyah ya. Tiga, Mu'tazilah, yang mengitikadkan seluruh kebaikan itu adalah ciptaan Allah. Tapi kalau kejelekan buatan makhluk. Nah, ini kebalikan ya. Sebaliknya dari Najariyah ya. Mu'tazilah mah ya. Jadi kalau Najariyah mah, kalau pekerjaannya hasil sesuai keinginan, diaku pekerjaan dia. Kalau nggak sesuai, disalahin Allah. Gitu kalau Najariyah. Kalau Mu'tazilah mah terbalik. Kalau hasilnya baik, itu diaku pekerjaan Allah. Tapi kalau pekerjaan hasilnya buruk, itu diaku pekerjaan dirinya. Ada dalilnya dia juga. An-Nisa nih 79. Punya dalil Mu'tazilah juga ya. Ma asobaka min hasanatin fa minallah wa ma asobaka min sayiatin fa min nafsik. Apa yang menimpa kepada diri kalau baik itu dari Allah, tapi kalau yang menimpanya jelek itu dari diri sendiri, gitu ya. Padahal apapun yang terjadi kepada diri kita, mau baik mau buruk, itu hasil kerja siapa? Allah. Hakikatnya mau baik mau buruk semua juga hasil pekerjaan Allah. Nah terus ayat ini maksudnya apa?
Padahal ayat ini menurut ahli sunnah adalah ayat kesopanan. Jangan sampai ada fenomena-fenomena yang tidak baik disandarkan kepada Allah. Karena pada dasarnya yang mengerjakan kebaikan itu Allah. Sebagaimana firman-Nya dalam An-Nisa 78. Kul kullu min indillah. Katakan olehmu bahwa seluruh kejadian, kebaikan atau kejelekan adalah buatan Allah. Jadi yang benar mah ayat yang tadi itu ayat kesopanan. Itu ya. Jadi bukan kalau yang baik pekerjaan Allah, kalau yang buruk pekerjaan makhluk, bukan begitu maksudnya. Artinya kalau ada sesuatu yang baik secara etika tauhid, secara kesopanan kepada Allah, maka serahkanlah kepada Allah kalau ada yang baik. Tapi kalau ada sesuatu itu buruk, maka bilang itu dari diri sendiri, gitu. Kayak yang pidato ya, yang ceramah, biasanya di ujungnya begitu ya, kalau ngaji gitu ya. Sebelum ditutup biasanya suka bilang begitu ya, yang ceramah yang ngaji. Kalau yang saya sampaikan ada benarnya, kan gitu ya. Itu yakin datang dari Allah, maka marilah kita amalkan. Dan begitu biasanya ya. Tapi kalau ada yang saya sampaikan salah, nah gitu ya, itu pasti dari kebodohan diri. Nah, gitu kan ya. Kalau yang ceramah ya, sebelum menutup ceramahnya suka ada kalimat begitu biasanya ya. Jika yang saya katakan itu benar, maka itu datang dari Allah. Maka mari kita amalkan bersama-sama. Tapi kalau yang saya sampaikan ada yang salah, itu pasti datang dari kebodohan diri, maka maafkanlah. Nah, biasanya kan begitu ya. Jadi yang benar diserahin kepada Allah, diakukan milik Allah, yang salah diakukan milik sendiri, gitu. Itu secara kesopanan, begitu harusnya. Padahal omongan kita yang benar sama yang salah dari siapa? Dari Allah sebetulnya mah. Gitu. Cuman secara etika jangan diomongin. Yang jelek mah ke Allah jangan, gak sopan namanya gitu. Habis sering nyontoin kayak anak perawan, anak gadis belum kawin udah bunting. Nah gitu ya. Anak SMP baru SMA belum kawin udah bunting, udah hamil. Ditanya sama orang, lah itu kenapa bocah perawan hamil? Kalau kita ngejawab itu dihamilin sama Allah, nah kan jadi jelek banget ya. Dihamilin sama Allah kan jadi jelek banget ya, nggak punya sopan santun. Jadi tetap aja ketika ngomong mah sama pacarnya itu pacaran mulu sih setiap malam minggu, jadi aja bunting. Nah secara omongan mah begitu ya. Tapi sebetulnya perempuan itu hamil sama siapa? Secara hakikat itu perempuan hamil, dihamilinnya sama siapa? Secara hakikat sama Allah, tapi kalau diomongin bagus gak? Ini masa Allah ngehamilin kan begitu ya. Nah itu maksud ayat ini tuh begitu ya, ayat etika namanya. Jadi kalau ada perbuatan buruk jangan dilempar ke Allah, jangan dibilang dari Allah, jangan begitu ya. Jadi secara etika doang, tapi tetap di hati mah kita gak boleh meyakini ini hamil sama makhluk, ya nggak boleh ya. Ya tetap di hati mah Allah yang membuat itu perempuan hamil gitu, di hati ya, secara keyakinan. Tapi secara omongan, secara etika harus seperti itu, gitu ya. Dihamilin sama pacarnya, nah gitu ya. Atau kayak tadi yang ceramah, kalau memang ada yang salah, itu dari kebodohan saya, tolong dimaafkan. Nah gitu ngomong mah ya. Karena kalau nggak begitu kan jadi jelek ya. Jika ada yang benar atau ada yang salah, semuanya datang dari Allah, terserah aja dah. Nah jadi jelek kalau begitu ngomongnya. Omongan saya yang benar kek, yang salah kek, kan itu semua dari Allah. Jadi jelek kan ya, jadi kurang sopan ya omongan begitu ya. Nah ini kesalahan orang-orang Mu'tazilah memaknai ayat ma'asobaka min hasanatin paminallah. Jadi bukan begitu maksudnya ya. Yang benar mah ayat itu adalah ayat etika.
ayat tata krama. Karena ini ya diperjelas pada hakikatnya mah ya semua teh dari Allah, mau baik mau buruk juga. Kullum min indillah, cara hakikatnya mah ya. Kemudian kafir tobaiyah yang mengiktikadkan bahwa dengan kebiasaan sesuatu atau watak makhluk bisa menghasilkan asar kerja seperti hangus karena api. Nah, kafir tobaiyah mah yang punya anggapan bahwa sesuatu itu ada hasilnya dari kebiasaan sesuatu perkara. Api biasanya menghanguskan. Nah, itu hangus teh oleh api, bukan Allah. Itu orang tobaiyah mah. Jadi menganggap hangus itu dari api. Karena api itu kan biasanya wataknya membuat hangus gitu ya. Nah, ini menyimpang ya, kafir disebutnya. Karena hangus itu bukan dari api, hangus mah hakikatnya dari Allah kan gitu. Atau nasi itu wataknya bikin kenyang, nah gitu. Mereka menganggap bahwa kenyang itu bukan dari Allah, dari nasi kenyang mah. Nah, ini sesat, pemahaman salah ya. Obat menyembuhkan misalnya begitu ya, nggak bisa obat menyembuhkan ya. Karena terjadi kan ya. Ada dan banyak orang yang berobat kemana-mana malah meninggal, nggak sembuh. Ada kan ya. Atau orang dibakar nggak hangus kayak Nabi Ibrahim. Atau dibacok nggak mempan. Ada orang kan kayak begitu ya. Artinya apa? Ya memang proses adat itu tidak bisa mempunyai hasil kerja gitu ya. Kemudian Jabariyah atau kafir jindik yang mengiktikadkan bahwa makhluk tidak mempunyai daya ikhtiar. Semua yang terjadi dan menjadi adalah buatan Allah. Nah, kafir Jabariyah mah yang meyakini ayat qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Nah, itu Jabariyah mah itu ya. Jadi meyakini ayat qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Semua yang terjadi adalah ketetapan Allah. Makhluk mah nggak bisa ngapa-ngapain, gitu kata orang Jabariyah. Jadi Jabariyah itu yang hanya pakai hakikat, meninggalkan syariat. Jabariyah begitu. Jadi nggak pernah nyariat orang Jabariyah mah. Sakit mau sembuh ke mau kagak nggak bakal berobat. Nah itu orang Jabariyah itu. Karena dia meyakini ya semua juga kan oleh Allah, ngapain minum obat dia kalau kata Allah kagak sembuh mah nggak bakal sembuh. Bener ya, memang bener ya. Sepintas mah memang bener itu. Orang Jabariyat ngapain ngaji? Kalau kata Allah belat mah belat aja, ngapain sih ngaji? Udah nggak usah ngaji. Itu. Kalau emang kata Allah pinter, kagak ngaji juga bakal pinter, terserah Allah aja. Nah gitu orang Jabariyat. Jadi dia menghilangkan syariat. Ngapain makan? Kalau kata Allah kenyang mah tanpa makan dia kenyang. Gitu Jabariyah itu ya. Jadi apa ini orang Jabariyah ini males, jadi pemalas ya. Karena apa-apa teh terserah Allah aja gitu. Jadi pemalas orang Jabariyah mah sebutnya, orang malas. Hidupnya teh nggak mau ngapa-ngapain, diem aja ya. Ada yang kedua Qadariyah. Kalau Qadariyah mah terbagi dua. Satu yang mengiktikadkan bahwa makhluk mempunyai hasil kerja. Yang kedua mengiktikadkan bahwa makhluk mempunyai hasil kerja namun kemampuannya merupakan pemberian dari Allah. Atau gampangnya gini aja lah Qadariyah mah ya. Yang meyakini syariat dan menghilangkan hakikat gitu ya. Dia meyakininya ayat laha makasabat wa alaiha maktasabat. Atau ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Qadariyah mah sebaliknya dari Jabariyah. Dia mah nggak percaya bahwa sesuatu itu dari Allah, nggak percaya Qadariyah mah. Pinter itu bukan dari Allah, pinter itu karena kita ngaji, belajar gitu. Jadi terlalu make syariat menghilangkan hakikat. Sembuh itu bukan dari obat, gitu. Sembuh itu bukan dari Allah, tapi dari obat. Nah, gitu.
Orang Qadariyah mah ya, kebalikan dari kafir Jabariyah. Kalau kafir Jabariyah disebutnya pemalas, kalau kafir Qadariyah mah disebutnya sombong. Nah, gitu ya. Karena menghilangkan Allah kan ya. Dia nggak percaya bahwa semua itu dari Allah. Dia ngaku semua itu dari dirinya, makanya sebutnya sombong orang Qadariyah ya. Kalau orang Jabariyah, apa-apa terserah Allah, males berarti itu ya. Pemalas dia mah ya. Jabariyah mah. Ini semua sesat, kafir, karena salah memahami ayat Al-Quran. Ketujuh, ahli bid'ah yang mengiktikadkan bahwa adat mempunyai kekuatan yang dititipkan oleh Allah. Nah, ini hampir mirip-mirip kayak Tobaiyah ya, kayak Qadariyah ya, Tobaiyah lah hampir miripnya ya. Jadi proses adat itu mempunyai kemampuan. Ahli bid'ah mah obat bisa nyembuhin gitu ya, nasi bisa bikin kenyang, itu ahli bid'ah tuh. Hampir sama kayak Tobaiyah ya. Kedelapan, mukmin jahil. Ini bukan kafir nih, mukmin jahil mah ya. Mukmin orang beriman tapi jahil, jahil teh bodoh berarti. Bagaimana? Yang mengiktikadkan seluruh kejadian adalah buatan Allah, hanya dalam af'al muhtar yang ada persambungan adatnya, mereka memastikan tidak ada kegagalan. Jadi gini, orang mukmin jahil mah percaya semua itu adalah kehendak Allah, hasil kerja Allah. Cuma di dalam af'al muhtar yang sesuai proses adat, maka kata orang mukmin jahil nggak bakal ada gagal adat mah. Gitu kata Umi. Padahal ya adat itu kemarin ma'ataha lupihi, adat mah bisa gagal gitu. Tapi kata orang mukmin jahil mah enggak. Pokoknya setiap yang dibakar pasti angus, enggak mungkin lah ada yang dibakar kagak angus gitu. Kata mukmin jahil mah. Padahal Nabi Ibrahim jelas ya dibakar enggak angus. Pokoknya asal yang belajar pasti pinter. Padahal banyak ya orang belajar tetap bodoh kan gitu. Tapi karena mukmin jahil, bodoh, nggak ngerti, jadi salah. Tapi nggak sampai kafir ini mah ya. Dia mah nggak sampai kafir ini mah. Disebutnya mukmin jahil. Tapi ada memang bisa juga kalau dengan sampai keyakinan ini menjadi kafir ya. Karena dia meyakini ada proses adat, ada kekuatan adat. Nah, itu ya. 8 kelompok kafir yang salah atau yang keluar atau yang menyimpang dari pemahaman af'al muhtar ya, semuanya kafir itu ya, 8 itu. Kemudian i'tikad ahli sunnah sebagaimana diterangkan di atas, Allah mewajibkan ikhtiar kepada seluruh manusia semaksimal mungkin, tapi bila tidak berhasil itu berarti af'al muhtar dirubah menjadi af'al mubtor, karena persambungan adat mungkin gagal ma'ataha lupihi. Dan ingatlah, akidah ahli sunnah adalah yang terhimpit di antara i'tikad yang batil, seperti telah difirmankan oleh Allah surat An-Nahl. Wa innalakum fil an'am la ibratan nuskikum mimma fi butunihi mim baini parsin wadamin labanan kholison saigol lisaribin. Umpama akidah ahli sunnah begitu kata Allah di Qur'annya. Jadi yang benar itu hanya satu akidah, hanya satu keyakinan, yaitu keyakinannya ahli sunnah wal jamaah. Awas, perhatiin nih. Ini soalnya satu-satunya nih. Dari berbagai akidah yang sesat, yang benar ahli sunnah. Maka harus ngerti banget pemahaman ahli sunnahnya. Supaya kita nggak tergelincir menjadi kelompok beberapa yang kafir tadi. Gitu ya. Perhatiin yang keyakinan ahli sunnahnya. Pertama, ahli sunnah menanggapi ayat syariat bagaimana? Tentang syariat, tentang ikhtiar, tentang usaha, menurut ahli sunnah harus bagaimana? Hah? Awas nih, minimal kamu ngaji tauhid, hafal di sininya aja lah, paham di sininya ya, di ahli sunnahnya. Biarin dah, kalau yang lain-lain kamu nggak ngerti, nggak apa-apa, nggak terlalu fatal gitu mah ya.
Nah minimal di sini nih, karena ini poin kita nih, inti kita ngaji, akidah kita supaya jadi akidah ahli sunnah wal jamaah. Minimal kamu paham di sini dah. Biarin yang lain mah nggak paham misalnya, tapi kalau di sini nggak paham, kacau. Kalau di sini nggak paham, karena ini inti ngaji tauhid kita di sini ya. Jadi ingat, akidah yang selamat dari berbagai akidah yang banyak hanya akidah ahli sunnah wal jamaah. Cuman kamu harus tahu, harus ngerti. Pertama, bagaimana ahli sunnah menyikapi ayat syariat? Bagaimana? Tentang ikhtiar kita, tentang usaha kita, menurut ahli sunnah itu harus bagaimana? Hah? Secara syariat, bukan. Secara syariatnya dulu. Syariat, ngerti nggak syariat? Usaha kita. Usaha kita, ngerti nggak usaha kita? Kita punya usaha nggak? Kita bisa berusaha nggak? Nah iya, menurut ahli sunnah, menyikapi usaha kita harus bagaimana? Kata ahli sunnah. Kalau tadi itu di atas, kafir Jabariyah, tadi itu, yang di atas tuh ya. Kalau kafir Jabariyah, tentang usaha bagaimana menurut dia? Nggak usaha, Jabariyah mah nggak usaha. Karena dia menganggap semua dari Allah, jadi ngapain kita usaha, nggak usah bekerja, gitu. Jabariyah mah ya. Nah kalau ahli sunnah gimana? Tentang usaha tuh bagaimana? Harus bagaimana kita tentang usaha? Ya, ikhtiar itu harus bagaimana menurut ahli sunnah? Itu harus bagaimana? Menyikapi tentang kita berusaha, bekerja, ikhtiar harus bagaimana kata ahli sunnah? Ayatnya gimana? Ayat ikhtiar tadi? Kita wajib berikhtiar, ayatnya yang mana? Laha maka sabat. Ini mah kan gampang ya. Ini mah tinggal kamu perhatiin terus diingat-ingat, gampang kan, ayatnya juga udah biasa ya. Laha maka sabat wa alaiha. Itu disebut ayat apa? Wajibnya ikhtiar. Ayat ikhtiar ya, ayat ikhtiar, wajibnya ikhtiar, usaha. Atau innallaha la yughayyiru ma biqaumin, itu ayat ikhtiar juga, ayat syariat ya. Nah, kata ahli sunnah menyikapi tentang ikhtiar kita harus bagaimana? Iya wajib, benar, itu mah udah gitu. Cuman maksudnya bagaimana? Dalam ikhtiarnya harus bagaimana? Dimaksimalkan. Ya, awas. Jadi menurut ahli sunnah, ikhtiar itu harus dimaksimalkan. Wajib dan harus dimaksimalkan. Contohnya kayak apa ikhtiar? Nah, contohnya yang konkret, nyontoinnya jangan kalau kerja dong bingung kan itu ya. Kayak apa misalnya? Contoh ikhtiar maksimal tuh kayak apa? Usaha maksimal kayak apa? Contohnya. Kalau kita lapar, maka menurut ahli sunnah, kalau kita lapar pengen kenyang, maka kata ahli sunnah harus makan secara kalau kita lapar pengen kenyang, kata ahli sunnah kita harus makan secara maksimal. Kan tadi ikhtiarnya maksimal. Bisa nggak kita kenyang kalau makannya nggak maksimal? Bisa nggak? Iya begitu kan, maksudnya begitu kan ya. Awas nih. Minimal kamu paham di sini dah. Perhatiin di sini aja nih. Kan banyak tadi penjelasan akidah. Nah di sini aja nih pahamin, di ahli sunnah aman udah. Kalau di sini ngerti aman tauhid kita ya. Kita lapar nih, makan secomot doang, kenyang nggak? Kenapa nggak kenyang? Nggak maksimal, begitu maksudnya. Nggak boleh tuh kita begitu, dosa. Ongkoh pengen kenyang, tapi makan cuman secomot. Terus lapar, udah lapar nyalahin Tuhan. Hari emang damang, apa ini gituin ya? Atau makan secomot pengen kenyang gitu. Jadi harus maksimal. Makan maksimal berapa? Ya tergantung ya. Tergantung. Beda-beda perut orang, tangkinya beda-beda kan ya. Ada tangki Mio ya. Ada tangki Ninja Air ya. Yang parah tangki Harley. Waduh. Harley mah saboboko malwara Harley mah ya gede tangkinya Harley mah kan ya. Kalau Mio mah ya 15.000 juga nyampe ke Jamrud, nyampe kemana-mana ya. Mio mah ya 10.000 lah seliter.
Harley coba isiin 10.000, sekali ngegas juga habis langsung ya, karena cc-nya gede, ribuan Harley mah ya. Orang gak ada yang begitu makan ya dikasih sepiring mah kata dia baru jadi jigong doang gitu, sepiring ya. Wah kalau 5 bakul tuh baru, nah ini baru kenyang. Itu maksimal tuh begitu maksudnya ya. Itu yang pertama tuh. Ahli sunnah menyikapi tentang syariat harus wajib dan harus dimaksimalkan. Kedua, tentang hakikat bagaimana? Ahli sunnah menyikapi tentang hakikat. Tadi Jabariyah yang tidak, oh iya, Jabariyah itu yang terlalu pakai hakikat. Jabariyah tuh ya nggak mau usaha. Jabariyah tuh ya. Nah, Jabariyah ini yang memakai ayat hakikat. Jadi apa-apa terserah Allah. Kita nggak usah ikhtiar, nggak usah usaha, karena semua itu kan ditentukan Allah. Pemalas Jabariyah. Kalau Qadariyah yang apa-apa itu tergantung usaha kita. Dia nggak percaya bahwa Allah itu campur tangan menghasilkan sesuatu, gitu ya. Nah, kalau ahli sunnah menyikapi tentang ayat hakikat, ayatnya apa hakikat? Kula yusibana ilama. Nah, itu ingat-ingat ayat hakikat tuh. Artinya tidak ada yang menimpa kepada diri kita kecuali sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi apapun yang terjadi kepada diri kita itu karena ketetapan Allah. Kenyang itu bukan karena makan, bukan. Gitu, secara hakikat. Itu kenyang memang sudah dikenyangkan, ditetapkan sama Allah. Nah, ahli sunnah menyikapi ayat hakikat gimana? Menyikapinya gimana? Memahaminya gimana? Tentang hakikat itu. Bukan hakikatnya. Yang barusan itu begitu tadi. Gimana tuh? Kula yusibana, begitu. Semua itu hasil ketetapan Allah gitu. Hakikatnya begitu ya, pemahamannya. Jadi semua itu tidak ada yang terjadi kecuali karena ketetapan gitu. Cuman itu secara hakikat itu ya. Hakikat bagian mana hakikat? Dalam diri kita hakikat itu pengamalannya di mana? Urusan hakikat itu bagian apa? Hati, ya kan? Bagian keyakinan ya. Hakikat mah ya, bagian hati, bagian keyakinan. Kalau syariat bagian apa? Zohir, lahiriah kita, jasmani. Syariat mah ya. Makan. Yang ngunyah apaan itu? Yang nyuap, yang ngunyah, yang nelen, jasmani apa rohani? Nah itu, jadi syariat mah tugasnya tugas jasmani, tugas zohir. Makan obat, ini ngaji begini, ini kan jasmani semua, kerjaan jasmani. Kalau hakikat urusan apa? Hati, urusan hati. Hakikat mah urusan keyakinan, urusan keimanan. Jangan salah nempatinnya ya. Syariat tugasnya zohir, bagian jasmani hakikat, tugasnya bagian hati, keyakinan. Jadi ahli sunnah menyikapi tentang masalah hakikat, hatinya meyakini gitu ya, bahwa tidak ada yang terjadi kecuali kehendak ketetapan Allah gitu, pemahaman ahli sunnah teh. Sekarang kita praktekin. Tadi kan teorinya ya, coba sekarang kita praktekin. Kalau dipraktekin kamu bisa, berarti paham. Kalau teori mah ditanya mungkin bisa ngejawab. Coba dipraktekin sekarang, dicontohin maksudnya gitu ya. Biar kalau dicontohin bisa mah berarti jelas pahamnya teh gitu, ngerti berarti. Kita praktekkan akidah ahli sunnah wal jamaah yang melaksanakan antara syariat dan hakikat. Ahli sunnah kan begitu ya, syariatnya dikerjain, hakikatnya juga dikerjain. Beda sama Jabariyah, cuman make hakikat, tidak make syariat. Beda dengan Qadariyah, yang cuman make syariat, tidak make hakikat. Tapi ahli sunnah mah dikolaborasikan. Nah, gitu ya. Apa tim? Diapain tim? Di aduh,
kagak bisa nyebutnya tim-tim. Manda nih yang canggih bahasa intelek mah, ya ada ya. Manda mah pintar bahasa intelek. Apa Kia yang hebat bahasa inteleknya? Yang ada si-sian begitu doang. Bahasa intelek mah ya, asal ada si-sian aja. Di mana Kia kuliahnya? Fakultas Eblekesi. Nah, gitu. Di Fakultas Kastrologi gitu ya. Penting ada si-sian aja gitu. Kalau pengen intelek mah ya, kasih ujungnya si-sian ya. Fakultas Kastrologi jurusan Eblekesi. Nah, gitu. Jadi berarti fakultas apa ini? Madang aja udah itu ya. Ngeliwat aja udah itu. Urusannya kastro sama eblek. Nah. Jadi ahli sunnah mah antara syariat dan hakikat itu dikolaborasikan. Tim apa tim? Yang kencang. Aduh ribet juga ngomongnya tim ya. Udah pokoknya mah itu aja tim lah ya. Disatukan antara syariat dan hakikat. Ayo kita contohin, kita praktekin biar kamu benar paham. Contoh, dicontohin langsung ya. Contoh. Yang gampang dulu misalnya Pani pengen makan pisang. Nah, contohnya misalnya begitu ya. Pani tiba-tiba pengen makan pisang. Secara ahli sunnah wal jamaah, apa yang harus dilakukan sama Pani? Ikhtiar. Kenapa harus ikhtiar? Kenapa harus syariat? Kenapa kita harus ikhtiar? Kenapa kita harus syariat? Kenapa? Karena ingin makan pisang. Karena pisang nggak akan jatuh dari langit. Ya misalnya kan itu ya. Karena ini bukan surga, bro. Baru ada di hati langsung hadir di depan mata. Surga makan begitu ya. Pani pengen pisang langsung di depan. GPL di surga mah. Nggak harus kayak di dunia. Pokoknya asal hati kita aja. Hati kita apa aja pengen apa langsung ada di depan di surga mah nanti begitu tuh. Subhanallah ya. Di dunia mah nih panjang nih. Pani pengen pisang panjang nih. Secara ahli sunnah harus ikhtiar. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Pani nggak bakal dapat pisang kalau tidak merubah nasibnya sendiri. Artinya harus usaha. Karena pisang nggak bakal turun dari langit. Ikhtiarnya apa kalau pengen pisang? Usaha kita, ikhtiar kita kalau pengen pisang bagaimana? Banyaklah ikhtiarnya ya. Bisa beli ke depan, bisa nanem. Jangan belilah, nanam aja yang biar gampang nyontoinnya ya. Nanam pisang. Berarti kalau pengen makan pisang harus nanam pisang. Kalau pengen nanam pisang harus bagaimana? Nyari bibitnya. Anak pisang. Udah dapat anak pisang, ditanam. Udah ditanam, disiram, dipupuk, dijaga dari kambing, segala macam. Jaga juga dari tangan-tangan bayu, pohon pisangnya. Karena kalau mau dijagain dari tangan bayu, ntar daunnya diambil buat ngeliwat, kan itu ya. Belum lagi pohonnya dipakai ini buat ini apa? Kayak siapa itu? Yang nonjokin pohon pisang siapa? Nah, dijaga juga kan gitu ya. Itu syariat namanya ya. Jaga berapa bulan sampai ada buahnya? Pisang dari kecil sampai ada buahnya berapa bulan? Sampai bisa dipetik. Kita nggak pernah nanam pisang sih ya. Ya sekian lah, lama ya, lama.
Udah agak-agak kuning, harus dijaga juga dari kampret, ya. Ya kan suka dimakan kampret kan? Codot kan ya? Burung, itu codot yang asli. Yang parah codot yang palanya hitam, itu lebih parah. Kalau codot yang asli paling 1-2 ya, dimakannya juga nggak habis. Tapi kalau codot yang palanya hitam, yang gede palanya, wah itu bisa semua sama dia diambil ya, setandan ya. Itu dijagain juga sama kita. Baru tuh bisa dimakan. Nah, ketika Pani memakan pisang itu, secara hakikat harus seperti apa? Syariat udah ya, udah selesai ya. Syariatnya udah beres tuh. Udah dapat pisang Pani kan? Udah mau dimakan. Bahkan udah dimakan lah. Udah dimakan aja atau belum lah, baru dipegang. Pegang dulu biasa Pani ya, pisang ya. Hati-hati ya Pani ya. Panjang dan besarnya biasa ya. Pegang dulu aja, pegang. Tapi ini pikirannya ke tauhid kita kan. Kita nih lagi mikirin ilmu tauhid ya. Jadi walaupun itu pisang panjang, gede, tetap ya kita berpikirnya ke ilmu tauhidnya nih ya. Nah, setelah dipegang, secara hakikatnya bagaimana? Kalau akidah ahli sunnah, pandangan hakikatnya gimana tuh? Gimana coba? Meyakini ini pisang dari Allah, bukan dari hasil nanam kita, ngejagain kita berbulan-bulan ya, bukan dari jerih payah kita. Jadi jangan diaku ini pisang teh karena saya nanam, nah gitu kan ya, merasa nanam, merasa kasih pupuk, merasa ngerawatin. Kalau kita meyakini begitu gagal secara hakikatnya ya. Tapi secara hakikat kita harus meyakini pisang ini dari Allah. Itu harus bersih ya. Harus murni begitu tuh. Tapi ingat, hakikat bagian apa? Hati. Di hati harus begitu. Kalau di mulut mah, kata Manda, widit. Pani, panjang, gede itu. Gitu, kata Manda ya. Dari mana itu loh? Panjang gede begitu. Nanem dong, pengen pisang mah. Ya gitu, di mulut mah nggak apa-apa begitu ya. Nanem dong, pengen pisang mah kayak gua dong, rajin nanem. Jadi gua punya pisang, kayak dimiliki kan ya, kayak pisang tuh punya dia gitu. Di mulut mah nggak apa-apa begitu. Etikanya memang harus begitu. Tapi di hati jangan ampe. Tetap di hati mah. Pani harus meyakini ini pisang darimu ya Allah. Tanpa ketetapanmu, walaupun bibitnya paling bagus, bibit unggul, pupuknya paling mahal, disiram tiap hari, malam dijagain dari kampret kecil, kampret gede, misalnya kan gitu ya. Tapi kalau kata Allah nggak berbuah, bisa nggak? Mudah. Walaupun kita jaga maksimal syariatnya kan gitu ya. Kalau kata Allah nggak berbuah, mudah. Maka jelas, ini pisang darimu ya Allah, bukan dari kehebatan dan kemampuan hamba menjaga pisang ini, menanam pisang ini. Nah gitu ahli sunnah tuh. Itu ketika pisang ada di tangan Pani yang panjang dan gede tadi gitu ya. Harus begitu ya. Nah sekarang yang kedua, ini masih teori praktek pemahaman akidah ahli sunnah nih. Yang kedua, ternyata begitu dirawat lama segala macam, pisang enggak muncul, enggak berbuah-berbuah. Pohonnya mau tambah gede, tambah gemuk, daunnya juga tambah banyak. Buat ngeliwat mah udah enggak kekurangan daun dah, itu pokoknya bagus. Tapi buahnya enggak keluar-keluar. Menurut ahli sunnah wal jamaah harus bagaimana? Kalau terjadi begitu, sikap ahli sunnah wal jamaah harus bagaimana tuh kalau begitu? Pacaran udah 10 tahun, manggilnya juga udah abi, umi, undangan udah dibikin, semua udah disiapin, tinggal seminggu mau nikah, makin digagalin. Nah, kan gagal berarti ya. Tuh menurut ahli sunnah harus bagaimana kalau begitu? Satu, meyakini bahwa ikhtiar kita suka gagal. Terus bagaimana setelah itu? Setelah kita meyakini bahwa memang ikhtiar kita suka gagal gitu. Nah itu ketika gagal teh perpindahan dari apa coba? Dari muhtar berubah menjadi muktor. Pahami ya?
Jadi kalau gagal teh begitu ya. Af'al muhtar berarti sama Allah dirubah menjadi af'al mubtor. Nah, gitu. Gitu ya nyikapinya ya. Jadi ketika gagal, kata Pani, ya Allah, udah boleh capek-capek, ini ngerawat kok nggak keluar-keluar. Lama-lama pohon pisangnya kurus. Lama-lama ya, ngurusin, kering, petet, mati aja ini ya. Mati aja boro-boro berbuah. Berarti kan gagal. Di situ Pani harus meyakini, ya Allah, af'al muhtarmu dirubah oleh menjadi af'al mubtor ya Rob. Nah gitu kita nyikapinya ya. Ahli sunnah tuh begitu ya. Nah terakhir, setelah kita menyikapi perubahan af'alullah itu, apa yang harus kita sikapi? Harus kita jiwai? Hah? Ya sebelum tawakalnya apa? Enggak ada tawakal sih. Yang penjelasan ini belum ada tawakal ya. Dari perubahannya aja. Menyikapi itu bagaimana kita? Wa ma khalaqta hadza. Maksudnya gimana tuh ayat itu? Ketika gagal ya. Ketika ikhtiar kita gagal. Tadi yang pertama kita harus memahami bahwa af'al muhtar dirubah menjadi af'al mubtor. Nah, menyikapi perubahan itu kita harus bagaimana selaku ahli sunnah wal jamaah? Jadi kalau kita mau nikah gagal, kita harus bagaimana nyikapinya gitu. Atau kita nanam pisang gagal gitu ya. Atau nembak cewek, cowok gagal, ditolak, nah kan gitu. Atau kita berobat kemana-mana kagak sembuh-sembuh, gagal, nah gitu. Kita harus bagaimana tuh? Iya, itu udah beres, itu udah selesai. Ini udah terakhir nih, endingnya. Nah, ini klimaknya. Nah, ini klimak nih ya. Apa tuh klimaknya? Harus bagaimana kita menyikapi takdir semacam itu? Af'alullah semacam itu harus bagaimana? Harus bagaimana coba? Kita suka gagal nggak dalam usaha? Suka gagal nggak? Nah, kita nyikapinya kalau gagal gimana? Sialan kan gitu kita mah ya, karena belum ngaji kemarin kan kita ngaji tauhid ya, sialan kan gitu ya, nggak nerima kan gitu, nggak sadar, nggak nerima, marah kan gara-gara lu sih kata gue 7 lu malah 6 kan gitu. Itu mah yang kagak ngaji itu mah ya. Nah kalau kita gimana? Hah? Apa? Gimana? Iya itu mah udah beres, itu mah semua udah beres tadi, itu mah rangkaian tadi mah udah kita bahas tentang syariat, tentang hakikat gitu. Ini mah udah beres, semua udah beres. Menyikapinya gimana? Perubahan dari af'al muhtar menjadi af'al mubtor. Ayatnya Robbana ma khalaqta hadza batila. Nah, itu kan? Itu maksudnya gimana berarti? Kita harus bagaimana? Sadar nanti setelahnya, hasilnya memang harus sadar ya, dan sabar. Tapi maksudnya bisa nyampe ke sadar, ke sabar, teorinya tuh apa? Kan gitu ya. Kan nggak mungkin dong kamu bisa tiba-tiba sadar saya mah sabar. Enggak lah. Ada teori yang harus kamu pahami dulu, harus kamu lalui. Apa? Kamu bisa sabar, bisa sadar ketika gagal tuh gimana gitu. Kamu kok bisa ya nggak minum baygon, nggak bunuh diri gitu kan? Itu gimana teorinya gimana? Kan harus ada yang dipahami sama diri kamu. Wa ma khalaqta hadza batila itu. Semua takdir Allah tidak ada yang sia-sia. Gitu ya. Kita harus meyakini itu. Bahwa semua yang ditakdirkan Allah itu tidak ada yang sia-sia, nggak ada yang buruk, nggak ada yang nggak ada artinya, gitu. Ini pasti ini ada artinya. Kenapa Pani nanam pisang kagak jadi-jadi, ini buahnya nggak keluar-keluar? Ini pasti ada sesuatu yang luar biasa dari Allah, gitu. Jadi kan dia kagak kesal kalau begitu mah ya. Ini pasti ada nih. Bener Pani. Jadi kan tadi kan ya lama-lama kan kurus ya pisangnya ya. Dari yang gemuk gemoy jadi kurus ya. Udah kurus kan kering ya. Udah kering kan terus jatuh tuh mati. Bener begitu mati itu pohon pisang kesal kan Pani ya. Manusiawi wajar ya. Kalau ada kesal dikit nggak apa-apa ya. Jadi kalau kita gagal ada kesal nggak apa-apa ya. Jadi jangan juga begini.
Kenapa sih saya kesal? Saya nggak beriman amat sih. Nah, nggak usah juga begitu ya, manusiawi. Kesal mah biasa. Kesinggung boleh. Kita dipitnah orang, diomongin orang, kesal boleh ya. Atau kita kesinggung boleh. Sakit hati boleh. Ibu meninggal sedih boleh ya. Ingat nih, jangan abang-abang udah ngaji tauhid jadi segala-gala gitu ya. Ibu meninggal, alhamdulillah, asik. Kata orang, kok kenapa sih alhamdulillah? Jangan semua itu ketetapan Allah. Tidak ada yang buruk ketetapan Allah mah. Kita tinggal tunggu aja hikmahnya gitu. Makanya saya alhamdulillah. Ya jangan begitu juga. Gitu. Nangis aja, nangis biasa, nangis, sedih, manusiawi. Karena kita kan orang, manusia. Dikatain kesel, gak wajar, tersinggung gitu, sakit hati, gak apa-apa gitu. Kita itu manusia, wajar begitu gitu. Ya nggak boleh tuh berlarut-larut gitu ya. Sedihnya berlarut-larut, emosinya, nah itu yang nggak boleh. Nah Pani juga begitu. Begitu kering kan jatuh, kesal kan itu. Ditendang itu pohon pisang sama dia ya. Emang sial dangkalan lu pohon, kagak ada gunanya kan. Tendang-tendang kan marah-marah. Begitu tendang ternyata di bawah pohon pisang, di bonggolnya ada sesuatu yang keras tapi bening gitu. Pas ditendang sakit kan kakinya nyangkut ya. Apaan ini? Gali-gali ternyata ada bongkahan emas di bawah itunya. Setelah diteliti ke bagian Menteri Pertanian, ke orang-orang ahli ini, jadi kalau kita nanam sesuatu dan di bawah tanahnya itu ada kadar emas, itu katanya pohon jadi besar tapi tidak akan berbuah, kata orang ahli pertanian. Udah kesel banget kan Pani ya, udah tendang sono ulang gerutu. Begitu dia ketemu emas, bongkahan emas gede di situ. Oh ini hikmahnya, baru sadar ya. Oh pantesan pisang saya nggak ditumbuh-tumbuhin, nggak jadi buah, gitu ya. Oh bener, wa ma khalaqta hadza batila, nggak ada yang sia-sia takdir Allah mah ya. Gua nggak dikasih pisang, tapi gua dikasih emas, sama-sama kuning kok, pisang emas, kuning emas kan gitu. Begitu sikapnya. Baru orang yang punya sikap begitu lulus akidah ahli sunnah wal jamaahnya. Itu ya. Ini harus paham sekali lagi ya, karena ini mah kegiatan kita harian, kita pasti begini setiap hari ya. Ada aja sesuatu yang di luar ekspektasi. Nah, dah. Apalagi aja tuh tim. Apa tim? Terasi. Tim. Ya. Itu ya dalam kehidupan selalu begitu kan ya. Selalu aja ada. Di luar apa? Hah? Iya itu susah juga emang ngomongnya itu ya. Manda lagi ngapalin tuh pelan-pelan, apa ya lagi diulang-ulang ode itu pelan-pelan. Di luar dugaan kita ya. Al insan bitadbir, wallahu bitakdir. Manusia hanya mampu berencana, Allah pula lah yang menentukan. Gitu. Selesai. Sawabikul himam la tahrukul aswaril akdar. Kalau nggak salah makalah di Hikam. Sehebat-hebatnya, sekuat-kuatnya cita-cita kita nggak bakal bisa mendobrak dinding takdir Allah Subhanahu wa taala. Nggak bisa. Karena manusia la haula wala quwata illa billah, nggak punya daya upaya. Hirup darmaning wawayangan. Kita makan gitu ya. Kita mah cuman bagaikan wayang golek yang dimainkan oleh seorang dalang. Mau protes kemana si Cepot? Kalau pas ketonjok sama si Semar, mau protes ke siapa si Cepot? Kalau lagi main golek si Cepot ketonjok sama si Bima, misalnya sama si Semar, mau kesalnya ke siapa? Ke si Bima. Kata si Bima, no belakang gua coy, no yang ngegerakin. Siapa? Asep Sunandar, dalang. Lu kalau mau protes ke sono dong bro, jangan ke gua. Lah kan gua mah digerakin sama dia ini kan, lu juga sama. Kan begitu ya. Kita dihina sama orang, diludahi sama orang, dicaci maki sama orang, mau marah sama orang itu. Ntar kalau kata orang itu, ke sono dong bro, no marahnya no. Ke yang ngegerakin gua dan yang ngegerakin elu. Bahaya kita kalau digituin, ya malu kan ya. Iya ya. Kita kan sama-sama wayang golek.
Sesama bis budiman jangan saling mendahului lah, kan begitu ya. Kita saling ngerti aja, kita bersaing sehat, gak usah main dukun dulu ya. Lu mah curang, udah main belakang aja, gua meleng dikit ditikung, aduh, bahaya, jangan begitu ya. Kan gitu ya. Jadi kita mah hanya usaha doang, selebihnya serahkan kepada Allah. Nah itu baru disebut tawakal nantinya ya. Pasrah semuanya. Setelah syariat dan hakikat baru ada tawakal. Itu. Nah maka di sini dikatakan akidah ahli sunnah wal jamaah itu, dan sesungguhnya pada binatang ternak benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang berada di dalam perutnya, yaitu susu yang bersih, yang mana susu itu berada antara tahi dan darah ya. Kita minum susu sapi enak, seger ya, susu sapi ya, dari sapi diperes, susu kambing enak, susu onta enak, apalagi susu nona, aduh. Susu sapi enak, susu embe enak, susu onta enak, apalagi susu nona, aduh ya. Aduh. Yuk. Susu nona, yuk, Masya Allah. Tidak ada kadaluarsanya, yuk, susu nona mah yuk. Aduh, nggak ada expirednya, yuk, susu nona mah yuk. Udah lepek lepet juga susu nona mah yuk, pokoknya. Tenang yuk, jangan kemana-mana yuk. Tahan pikiran yuk. Waduh, mulai berselancar liar pikiran Bayu nih. Apa susu nona katanya ya. Gak ada expirednya yuk, nggak usah diangetin susu nona mah yuk. Pres lamanya, dah. Selalu pres. Beda sama susu Bayu yang diambil dari laci, ya. Disemutin susu Bayu mah yang di laci, ya. Bayu, Fikri bukan Bayu ya. Yang suka ngambil susu di laci Fikri ya. Itu mah disemutin itu mah ya. Sebulan kuat nggak susu Fikri di laci? Enggak. Kalau nggak ditutup disemutin nggak yo itu Fik? Semutin. Tapi kalau susu cap nona nggak usah ditutupin, nggak bakal disemutin pokoknya ya. Enak itu susu ya, enak. Tapi kamu tahu susu itu posisinya bagaimana di dalam tubuh binatang? Baina parsin wadamin, antara tahi. Tahu nggak tahi? Tahi ya. Saudaranya tahu, nah itu ya, antara tahi sama darah, tengah-tengahnya susu, gitu ya. Begitulah akidah ahli sunnah wal jamaah, dihimpit oleh berbagai akidah-akidah yang menyimpang, satu muncul disebut akidah ahli sunnah yang selamat, yang kalau diminum menyegarkan, yang kalau diamalkan menyelamatkan, itu. Terhimpit oleh Jabariyah, terhimpit oleh Qadariyah, oleh Pula Sipa, oleh wah gitu ya. Begitu keadaan akidah ahli sunnah wal jamaah itu. Sesegar susu. Gitu ya. Jadi ingat ya, kalau ingat ahli sunnah, ingat susu nona. Nah gitu ya. Ayatnya ini berarti ya. Diibaratkannya seperti itu. Skema itu ya, skema dari wahdaniyat bil af'al. Yang mukmin, yang kafir. Mukmin cuma satu, dua itu ya, mukmin. Ada mukmin salim, ada mukmin jahil. Yang kafir mah banyak banget. Tadi yang menyimpang, khawarijnya. Sampai situ, nanti dilanjutkan khawarikul lil adat. Malam apa ini? Wah, malam Jumat ya. Berarti nanti kita ngaji lagi. Ntar malam. Ntar malam Jumat kita liburan dulu ngaso ya. Jadi ngaji lagi nanti. Dikira hari Minggu, ternyata iya. Dikira dikira hari Minggu, ternyata hari dikira masih nunggu, ternyata aduh, anjay. Kacau. Ditikung lagi ya.
Tapi santai, sekarang mau kita udah ngaji tauhid ya. Santri Miftahul Abidin harus sudah paham ini. Udah jadi santai aja. Sing tenang mang, sing tenang. Nah, gitu. Biarin pacar lu ada yang ngeganggu kayak ada yang apa ya, kalau kata Allah itu jodohmu, nggak bakal kemana, santai aja. Mau ada yang kirim salam kek, mau ada yang kirim sao kek, mau ada yang kirim martabak kek, nggak apa-apa, nggak usah takut, nggak apa-apa. Kalau memang dia jadi milik kita, ya pasti kembali lagi kepada kita, gitu. Tapi kalau bukan milik kita, mau dijagain kayak apa juga, kayak tadi Pani, wah dirawat segala macam, ya kalau nggak jadi pisang gimana lah, nggak bisa, gitu. Jadi santai aja ya. Ini malam Jumat kita libur dulu seperti biasa. Nah, nanti ketemu lagi kita ngaji hari Sabtu pagi berarti ya. Apa mau malam Sabtunya? Malam Sabtu kan riado. Cuman sekarang kita riado kita ganti ke asar ya. Jadi malam Sabtu kita nggak riado sekarang ya. Malam Minggu, malam yang panjang, malam yang asik buat pacaran, pacar baru kenalan, kenal di jalan Jenderal Sudirman. Nggak ada yang hafal ya lagu itu ya? Itu kan lagu tahun 80 lah, itu mah ya. Anak milenial nggak bakal tahu lah. Malam Jumat, malam yang nikmat, malam yang enak untuk jadi Abi kasih waktu lah untuk malam Jumat ya. Makanya ngajinya libur dulu. Abi mau malam Jumatan sama Umi ya. Iyalah. Buat ngecas, penyegaran ya kan? Iyalah. Cap nona biasa yang nggak usah ditutup. Ya Bayu mau mikir gimana lagi nggak bakal ngerti, yuk nggak bakalan lah. Itu makan khusus 17 tahun kagigir itu mah ya. Nanti kita lanjut warikulil adat nafanallahu biulumi amin wallahu alam bisawab bin kana